Seringkali negara menyajikan sebuah narasi yang membuat kita terdiam. Ada kejanggalan yang mendalam, namun dikemas rapi hingga kita dipaksa percaya itu normal. Kita akan membahas sebuah kasus yang sangat relevan dengan dinamika tersebut. Sebuah kasus yang menyentuh inti hak-hak fundamental warga negara dalam sebuah demokrasi. Ini adalah kisah Laras, seorang warga biasa yang mengungkapkan kekecewaannya secara emosional di media sosial. Kekecewaannya lahir dari kemarahan moral setelah melihat seorang warga, pengemudi ojek online, kehilangan nyawa akibat penanganan demo. Kekecewaan itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah postingan singkat di media sosial. Sebuah postingan yang mungkin kasar, jelas emosional, namun lahir dari rasa duka dan kemarahan moral. Namun, respons yang ia terima sungguh di luar nalar. Postingan tersebut dituding sebagai hasutan untuk membakar Mabes Polri. Sebuah institusi dengan pengamanan paling ketat di Indonesia merasa terancam oleh unggahan seorang individu muda dengan jumlah pengikut yang bahkan kalah jauh dari akun jualan parfum. Di titik ini, kita perlu bertanya logika macam apa yang sedang bekerja. Bagaimana sebuah kemarahan spontan bisa ditafsirkan sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara? Respons negara terhadap postingan Laras sungguh berlebihan. Ia diperlakukan layaknya supervillain yang mampu menggerakkan massa. Padahal faktanya nol, tidak ada satupun gerakan, perkumpulan, atau aksi nyata yang lahir dari postingan itu. Semuanya sunyi. Ini memunculkan puzzle pertama. Apakah yang mereka takuti itu ancaman, ataukah ini hanya alergi terhadap kritik? Laras ditanya soal niat jahat atau mens rea. Namun kita harus jujur, unggahan itu adalah luapan emosi spontan. Ia tidak memiliki konteks taktis, tidak ada ajakan waktu, target, atau persiapan. Jika ada niat sungguh-sungguh untuk menyerang Mabes Polri, pasti gerakannya terstruktur. Ini bukan rencana, ini hanya tumpahan kemarahan saja. Ini membawa kita pada puzzle kedua. Mengapa emosi spontan diperlakukan sebagai ancaman nyata? Jika definisi hasutan dibuat serendah ini, setiap komentar netizen yang kecewa bisa dipenjara. Negara menghadapi masalah serius ketika kemarahan moral warga dinilai lebih berbahaya daripada tindakan aparatnya sendiri yang menyebabkan korban. Ketika hukum berusaha mengajukan restoratif justice, sebuah prinsip yang seharusnya dijunjung, aparat mendadak kaku. Padahal semua syarat terpenuhi. Tidak ada korban fisik, tidak ada kerusakan negara, tidak ada aksi lanjutan. Ini memunculkan puzzle ketiga. Apa yang sebenarnya mereka jaga? Keamanan negara ataukah gengsi institusi? Media membangun framing seolah-olah ini kasus besar, seakan negara bisa runtuh karena satu unggahan. Publik cerdas dan mereka menyadari ini berlebihan. Negara besar seharusnya tahan banting, tidak baperan. Framing ini mengarah pada puzzle keempat. Mengapa Laras ditindak keras, sementara kasus korupsi miliaran yang jelas merugikan negara justru bisa santai? Di mana logikanya? Begitu pertanyaan ini muncul, masyarakat sadar, masalahnya bukan ancaman, melainkan siapa yang dikritik. Konstruksi kasusnya jelas, ada unggahan, ada institusi yang tersinggung dan institusi itu merasa harus membuktikan kekuasaan. Ini bukan lagi soal menjaga keamanan nasional, ini soal menjaga wajah. Keluarga Laras harus menyaksikan anaknya diperlakukan seolah kriminal karena sebuah tulisan yang lahir dari kesedihan. Kalimat ibunya, "Anak saya bukan kriminal," adalah fakta yang menyayat hati. Ini membawa kita pada puzzle terakhir. Mengapa postingan dianggap lebih berbahaya daripada rasa ketidakadilan yang menyebabkan postingan itu muncul? Institusi terlihat terlalu defensif dan cepat tersinggung. Mereka bukan menghadapi teroris, mereka menghadapi satu orang yang sedang marah karena ada rakyat kecil yang mati. Kritik dianggap peluru, dan warga biasa dijadikan contoh. Narasi ini bukan tentang membela semua kata kasar, tapi tentang tidak masuk akal menjerat seseorang dengan dalih ancaman ketika tidak ada ancaman yang terjadi. Ini tentang negara yang memilih mengkriminalisasi emosi daripada mengevaluasi tindakan aparatnya sendiri. Kesimpulan akhir, bukan Laras yang berbahaya. Yang berbahaya adalah negara yang tidak bisa membedakan kritik dari serangan. Negara yang lupa bahwa warganya boleh marah. Tragedi Laras itu nyata, itu dekat, dan itu bisa terjadi pada siapa saja.